Halo Bapak Ibu teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arga Saputra. Saya merupakan peserta Latsar golongan 3 CPNS Kabupaten 50 Kota. Saat sekarang saya diberi tugas untuk menjelaskan mengenai topik besar isu kontemporer. Ada 3 pertanyaan yang diberikan kepada kami. Yang pertama adalah apa itu isu kontemporer. Yang kedua, bagaimana seorang ASN menyikapi isu kontemporer. Dan yang ketiga, bagaimana teknik tapisan isu menggunakan metode USG. Baik, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah apa itu isu kontemporer. Isu dapat diartikan sebagai sebuah masalah, sedangkan kontemporer berarti modern, eksis, dan masih diperbincangkan sampai saat sekarang ini. Sehingga dapat kita simpulkan isu kontemporer adalah sebuah masalah modern yang masih hangat atau masih menjadi topik dan diperbincangkan oleh seluruh masyarakat pada hari ini. Atau kalau bahasa sekarangnya, isu tersebut masih viral dan masih diperbincangkan. Lalu pertanyaannya adalah apa saja yang termasuk ke dalam isu kontemporer tersebut? Yang pertama adalah korupsi. Yang kedua adalah penyalahgunaan narkoba atau narkotika. Yang ketiga adalah terorisme dan radikalisme. Keempat adalah pencucian uang. Kelima adalah proxy war. Yang keenam adalah kejahatan komunikasi massa seperti hoax, cybercrime. Pertanyaan keduanya adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang ASN pada isu-isu kontemporer tersebut. Sebagai seorang ASN, kita harus bisa, yang pertama adalah memastikan diri kita tidak terlibat pada isu-isu tersebut. Apalagi kemudian kita menjadi sumber dari isu tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus bisa memastikan atau memberikan solusi bagi lingkungan di sekitar kita, terutama lingkungan tempat kita bekerja dan tempat kita tinggal. Berikut ada 5 kunci agar kita menjadi ASN yang profesional dalam menanggapi isu kontemporer. Pertama adalah kita harus berani mengambil tanggung jawab. Kemudian yang kedua, kita harus menunjukkan sikap yang positif. Yang ketiga, kita harus mengutamakan keprimaan. Keempat, kita menunjukkan kompetensi yang kita miliki sebagai seorang ASN. Dan yang kelima, kita harus berani memegang teguh kode etik kita selaku seorang ASN. Baik, kita masuk pada pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana menapis isu kontemporer menggunakan metode USG. Pada pertanyaan ini, kami juga akan mengangkat sebuah studi kasus yang berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai seorang apoteker. Salah satu teknik untuk menepis isu yaitu teknik USG, urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi artinya seberapa mendesak isu tersebut untuk dibahas, dianalisa, dan ditindaklanjuti. Seriousness artinya seberapa serius isu tersebut harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Kemudian growth menekankan seberapa besar tingkat keparahan atau prognosis isu tersebut apabila tidak ditangani dengan segera. Masing-masing kriteria pada USG ini diberi rentang nilai 0 sampai 5. Kemudian ketiganya diakumulasi. Nilai yang paling tinggi adalah isu prioritas yang harus segera ditangani. Sebagai seorang farmasis, isu kontemporer yang ingin saya angkatkan yaitu penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Di dunia farmasi, narkotika dan psikotropika merupakan obat yang sangat berguna dalam kehidupan. Tentu saja apabila tepat pasien yang menggunakan, tepat dosis, dan diberikan di bawah pengawasan dokter. Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta terbagi menjadi 3 golongan, 1, 2, dan 3. Hanya golongan 2 dan 3 saja yang boleh dipergunakan untuk pengobatan. Sementara psikotropika diatur menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Psikotropika terbagi menjadi 4 golongan, 1, 2, 3, dan 4. Hanya golongan 2, 3, dan 4 saja yang boleh digunakan untuk pengobatan dengan catatan harus diberikan dengan resep dokter. Menurut Badan Narkotika Nasional, pada tahun 2002, tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia naik 11,1% dari tahun 2021, dengan rentang usia pengguna mulai dari 11 tahun. Penyebabnya karena kurang edukasi, karena rasa penasaran yang tinggi, kemudian tren pada lingkungan pertemanan. Untuk itu, kita coba memberikan penilaian dengan metode USG. Dari tabel berikut ini,
kita bisa melihat bahwa tren di lingkungan pergaulan menempati peringkat paling tinggi, sehingga kita dapatkan prioritas utama untuk diselesaikan adalah lingkungan pergaulan, dengan cara memberikan edukasi kepada orang tua dan tokoh masyarakat tentang bahaya narkotika, cara mengidentifikasi seseorang yang sedang mengkonsumsi narkotika, serta cara mendapatkan lingkungan yang sehat dan bebas dari narkotika. Ya, demikian Bapak Ibu video saya mengenai isu-isu kontemporer sebagai tugas saya pada Latsar kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih.